Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Selamat belajar kembali ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dengan tema mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintah. Nah, dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya, apa-apa saja sih? Yuk kita simak dengan pembahasan berikut ini. Di mana pada materi kali ini kita akan membahas apa itu mengenai sujud sahwi, apa yang dimaksud dengan sujud tilawah dan syukur. Di mana sujud sahwi itu sendiri dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau kita ragu. Nah, tadi kita kan sudah tahu itu apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Sekarang kita mengetahui lagi tentang tata cara sujud sahwi. Di mana yang pertama kita melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Di mana yang kedua itu membaca bacaan sujud sahwi yaitu bacaannya Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, bagian yang ketiga ini sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang kita lakukan dengan yang pertama. Nah, yang terakhir itu tata cara melakukan sujud sahwi. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan salam. Di mana hikmah melaksanakan sujud sahwi itu sendiri, yang pertama, menjadikan kita pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakukan kesalahan diri, dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Yang kedua, kita menyadari bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak atau angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita lanjut lagi materi pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak mungkin ada yang tahu itu apa yang dimaksud dengan sujud tilawah. Nah, betul. Nah, sekarang sujud sahwi tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Nah, ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sholat tilawah adalah sunnah, sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tadi kita telah menjelaskan pengertian dari sujud tilawah dan tata cara melaksanakannya. Sekarang ada beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai ayat sajadah itu sendiri. Ini bisa kita perhatikan. Yang pertama ada Quran surat Ar-Ra'd sampai dengan Quran surat Al-Furqan. Di sini bisa kita lihat pada layar. Nah, selanjutnya tata cara sujud tilawah, di mana ada dilakukan di luar sholat. Yang pertama, kita itu harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Yang kedua,
Kita berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Yang ketiga itu, kita hendaknya melakukan takbiratul ihram. Dan yang empat, sujud satu kali, kita disunahkan membaca doa sujud tilawah. Ya, doanya sebagai berikut ini. Nah, yang terakhir, kita itu bangun dari sujud dengan membaca takbir. Kemudian kita hendaknya melakukan salam. Nah, yang keduanya, di dalam sholat, tata cara sujud tilawah, jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melaksanakan sujud tilawah. Setelah membaca ayat sajadah, setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjemaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah itu sendiri. Nah, itu pengertian dari tata cara sujud tilawah yang akan dilaksanakan di dalam sholat. Nah, kembali lagi hikmah kita melaksanakan sujud tilawah itu sendiri. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiganya, meningkatkan derajat ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas lagi apa itu sujud syukur. Siapa yang tahu? Mungkin ada salah satu dari anak-anak sekalian yang paham apa itu yang dimaksud dengan sujud syukur. Nah, betul, 100%. Nah, kembali lagi, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur itu dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian, tata cara kita melaksanakan sujud syukur, yang pertama itu diawali dengan niat sujud. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud syukur satu kali sambil membaca doa. Doanya adalah sebagai berikut. Eee, ya benar, bacaannya adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya, nah selanjutnya kita bangun dari sujud, kemudian kita melakukan salam. Nah, hikmah kita melaksanakan sujud syukur itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memberikan kepada nikmat dan anugerah dan karunia kepada Allah kepada manusia. Yang kedua, kita tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Nah, kembali di sini Ibu ada beberapa tentang cara atau gambar mengenai sujud. Nah, siswa sekalian, tolong disimak dan perhatikan gambar pertama. Nah, di mana gambar pertama ini adalah sekumpulan siswa atau siswa-siswi sekalian sujud di lapangan. Ini menunjukkan siswa ini bersujud apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Ini adalah menunjukkan sujud syukur karena atas hasil yang diperolehnya, yaitu misalnya dia tamat atau lulus dari sekolah SMP,
Negeri 481 tetap kerinci. Nah, gambar yang kedua, siapa yang tahu? Ayo disimak gambarnya baik-baik. Di mana ada orang yang bersujud dan di depannya itu terdapat Al-Quran. Ayo tebak, siapa ini? Al-Quran yang ini dikatakan dengan sujud apa? Ya, benar. Ini adalah menggambarkan sujud apa? Ayo, ayo. Ini dikatakan dengan sujud tilawah. Ya, ya. Yang terakhir lagi, ini ada imamnya, terus ada makmumnya. Ada beberapa makmum di belakangnya. Ini ada makmum dan makmum salah satunya misalnya kita ambil di tengahnya. Di tengahnya dia ketinggalan tasyahud awal atau dia lupa melaksanakan tasyahud awal. Ini dikatakan dengan apa? Ya benar, ini adalah dikatakan dengan sujud sahwi. Dia akan melaksanakan sujud sahwi. Ya, pada perkalian terima kasih. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.